Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Semenjak saya membuat video beberapa waktu yang lalu mengenai awal mula kehancuran Tremul, itu semakin kesini memang semakin terlihat bahwa pada tahun ini musuh mereka itu akan semakin berdatangan. Kalau tidak dikatakan musuh, itu masalah mereka yang selama ini tidak terlihat sekarang mulai nampak, mulai terlihat. Dan prediksi saya semakin dekat kepada tahun politik, ini gencaran terhadap para Tremul ini akan semakin banyak, akan semakin besar. Nah, pada hari ini setidaknya ya ada 4 kejadian besar. Ini kok langsung sekaligus satu hari begitu ya, yaitu ada 2 sidang KIP, kemudian ada 1 sidang CLS, kemudian Egy Sujana begitu. Nah, yang mana Egy Sujana sudah saya buat beberapa videonya, cuman nanti akan ada video yang baru lagi. Sekarang kita bahas yang sidang KIP dulu ya. Nah, yang mana beberapa waktu yang lalu itu kan kita melihat bahwa di dalam sidang KIP ini hakimnya memang agak lain ya. Dalam pengertian bahwa kita tidak melihat ketegasan-ketegasan dalam sidang KIP itu sebagaimana di dalam persidangan yang lain. Memang cukup tegas dan banyak sekali membuka bobrok. Dan hari ini itu sudah diputuskan bahwa KPU bersalah ya. Entah nanti UGM akan menyusul atau tidak, akan kita bahas insya Allah setelah video ini. Nah, dalam pengertian bahwa saat beberapa waktu yang lalu, tatkala KIP itu menolak ya gugatannya Pak Bonatua, kalau tidak salah itu atas ijazah yang ditunjukkan, yang meminta kepolisian saat itu untuk menunjukkan apa yang ada dalam diri kepolisian mengenai ijazah palsunya Jokowi, itu ditolak. Dan alasan ditolaknya itu memang karena permasalahan administratif ya, permasalahan administrasi itu yang dipermasalahkan. Dan memang betul, berarti konsisten dalam pengertian substansi permasalahannya itu memang ada masalahnya, cuman kepada Polda Metro ini dia secara administrasi tidak tepat, maka pada akhirnya ditolak. Dan entah itu ada pengajuan ulang atau tidak dari pihaknya Pak Bonatua, cuman yang tergugatnya KPU ini sudah diputuskan bahwa KPU itu harus menunjukkan dokumen yang diberikan oleh pihak Jokowi kepada KPU Surakarta kalau tidak salah ya, Solo itu yang tergugatnya. Dalam pengertian bahwa dalam hal ini baru pertama kalinya dinyatakanlah orang yang melindungi ijazah Jokowi itu bersalah di hadapan hukum. Nah, yang mana berarti ya, terlepas dari asli atau tidaknya ijazah Jokowi, maka terlepas dari asal atau tidaknya ijazah Jokowi, upaya untuk menutupi perkara yang seharusnya tidak ditutupi ini terbukti secara hukum di depan persidangan, dinyatakan oleh majelis hakim. Dan ini sebagaimana nanti akan dikatakan oleh Pak Bonatua adalah kemenangan rakyat Indonesia ya. Kemenangan rakyat Indonesia, bukan hanya kemenangan orang yang menggugat ijazah palsu, bukan, tetapi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, baik Tremul atau bukan Tremul. Kenapa? Karena pada akhirnya persidangan itu bisa memakai pola pikir yang ajeg, pola pikir yang konsisten dan koheren dari bukti-bukti yang ada dengan putusan. Nah, ini adalah kemenangan. Andaikan semua persidangan semacam ini, saya kira Indonesia harusnya berbangga hati ya. Terlepas dari nanti akan mengadakan banding atau tidak, itu urusan lain. Cuman ansih dari persidangan kali ini kita patut berbangga, dan para Tremul kalian juga harusnya bangga sih ya. Cuman kalau misalkan kalian itu ya namanya juga Tremul itu menghambakan diri kepada Jokowi ya kalian patut bersedih gitu seharusnya. Ini kita akan lihat dulu videonya. Bagaimana kita bergembira ya. Ini terima kasih banyak kepada Pak Bonatua yang mungkin setelah putusan hakim ini akan berubah namanya jadi Pak Bona Muda. Karena wajahnya berseri-seri itu. Dan ini nanti akan kita bahas ya, Pak Bonatua ini hubungannya dengan tuntutan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, atau penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Shame on you, Egy Sujana ya, saya katakan dulu itu. Kita saksikan ini. Keputusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya.
menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agus Saputro selaku ketua merangkap anggota Majelis Komisioner, Sauludin Tengedin Layana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Oke, sebentar. Ini berarti bukan ijazah yang dipakai saat menjawab wali kota Solo ya. Itu entah bagaimana nasibnya tuh. Yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Yang dijadikan persyaratan KPU 2004 berapa itu berarti ya waktu Jokowi jadi wali kota Solo itu. Dan sebetulnya itu yang dipermasalahkan. Dan apabila ini dibuka seharusnya nanti di sana juga dibuka seharusnya ya. Dipintakan ya, kecuali kalau KPU-nya ngeles lagi ya, itu udah nggak ada, udah dimusnahkan dan sebagainya. Tetap harus dihukum karena salah KPU itu pada akhirnya. Karena ini substansi permasalahannya sama dan logika berpikirnya pun harusnya sama. Kita lanjutkan dulu. Ketua Majelis terterangan Handoko Agus Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Kedatangan terterangan. Demikian Majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dalam Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau badan peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian register 074/10/KPSI/A/M/A/2022 dinyatakan ditutup. Majelis menyatakan uang sidang hari ini dimohon berdiri. Ya, tepuk tangan ya ini. Ini terlepas dari apakah nanti akan banding, pada akhirnya akan lama lagi, terlepas dari hal itu. Cuman substansi permasalahannya KPU yang sedari awal ya kita banyak melihat permasalahannya KPU ini yang memenangkan Jokowi ya dalam pengertian menangnya Jokowi itu atas KPU yang saat ini bertugas menjadi KPU, itu banyak sekali permasalahannya. Itu terbukti di hadapan persidangan yang mana sebelumnya juga sudah terbukti di Majelis Kehormatan kan, itu melanggar kode etik tuh KPU. Di sini juga melanggar lagi. Dan inilah yang memenangkan Jokowi, dan ini juga yang memenangkan Prabowo sayangnya. Akhirnya tercederai ya, bagaimana KPU itu sebagai wasit demokrasi kok malah begini, kelakuannya itu memalukan. Nah, kita beri aplaus dulu ya. Sekali lagi saya katakan, secara hukum terbukti bahwa yang menyembunyikan ijazah Jokowi, terlepas dari ijazah Jokowinya itu asli atau tidak, dan terlepas dari mereka itu akan mengajukan banding atau tidak, orang atau kelompok atau instansi yang melindungi atau menutupi ijazahnya Jokowi itu sudah terbukti salah di mata hukum. Titik. Itu udah nggak bisa apa-apain itu sudah demikian adanya meskipun nanti banding. Ini sebetulnya saya dapat kabar agak buruk sedikit ya. Xabi Alonso mengundurkan diri dari Real Madrid. Itu saya agak patah hati sebetulnya. Mungkin gara-gara kemarin kalah bukan Copa del Rey, Super Copa ya di Arab Saudi itu. Aduh, agak patah hati saya sedikit ya kepada para pendukung Barcelona. Anak saya tuh dukung Barcelona, itu saya ucapkan selamat lah ya. Andaikan para pejabat di Indonesia itu hatinya ya seperti Xabi Alonso tuh. Jadi tatkala sudah tidak mampu untuk menangani, lah udahlah, daripada masalah sama si Vinicius mending saya mundur aja begitu ya. Wah, andaikan begitu pejabat di Indonesia punya sense of belongings ya terhadap negara itu, saya rasa itu akan baik ya. Memalukan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan saksikan komentar Pak Bonatua ya, yang raut mukanya itu saya katakan sekali lagi sudah berubah nama menjadi Pak Bona Muda ini. Sumringah sekali. Ini kita lihat nih. Senang sekali.
Saya lewatkan dulu ya biar agak cepat. Oh, Nah, ini langsung di sini aja Pak Bona. sebenarnya kan, Lima menit saja. Izin 5 menit aja. sebentar ya. Ini meskipun berbeda kamar ya di dalam tuntutannya antara Roy Suryo dan Pak Bonatua, yang mana Roy Suryo itu kan sebetulnya ranah ilmiah bukan ranah hukum. Pak Bonatua itu straight langsung kepada hukum dan menang ya saat ini. Bagus, alhamdulillah. Ini substansi permasalahannya sama. Apa? Ijazah Jokowi. Cuman diambilnya beda kan. Kalau Roy Suryo itu melihat dari yang diakukan yaitu scan hasil ijazah itu dengan metodologi begini dan begitu. Kalau Pak Bonatua itu langsung ke administrasinya dan ini menang begitu. Yang mana kalau kita lihat ya seharusnya sih ini menjadi penguat secara substansi permasalahan yaitu ijazahnya Jokowi terhadap benarnya penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, itu sih dari apa yang saya pahami ya, seharusnya demikian. Kita saksikan dulu nih sumringahnya Pak Bonatua nih. Baik. Kita cepatkan sedikit lah. Terima kasih ya rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita Oke. sejauh ini ya. Oke. Kita yang terima kasih Pak, karena yang saya punya itu Anda ya. Kita kan menonton, mengolah informasi. Kita yang berterima kasih kepada Anda Pak. Terima kasih banyak. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilang kan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Ya, Dan ini kemenangan publik, artinya tangan. 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada. Ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Betul. Terima kasih Semoga banyak. nanti publik mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Bang Betul. ya. Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan Betul. dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Oke, sebentar ya. Dan itu Pak Bonatua, terima kasih banyak. Bagi kami ya, bukan hanya menunjukkan bahwa KPU itu harus menunjukkan apa-apa yang tadinya ditutupi, tapi bagi saya pribadi misalkan, ini menunjukkan bahwa KPU itu sudah abuse of power. Mereka itu nggak ngerti urusan yang mereka urus. Sampai salah di mata pengadilan itu. Nggak becus berarti mereka itu. Dalam hal ini, andaikan dalam hal yang lain ya, MK ya waktu itu bukan besannya Jokowi, andai kata dalam sisi kenetralannya dan koherensi di dalam berpikir dan konsistensi di dalam berpikirnya sama dengan yang di sidang KIP, saya rasa tidak akan seburuk ini. Ya, minimalnya begitu, kita akan sehat di dalam bernarasi dan di dalam berpersidangan, itu akan sehat. Tidak seperti sekarang di dalam pengadilan yang lain itu kacau sekali. Saya sekali lagi berterima kasih secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam kepada Pak Bonatua dan Pak Michael begini. Ya, Pak Michael Sinaga kalau tidak salah ini dari Santana TV ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya yang kemarin itu Sama-sama. yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Ya, saya salah Dan satunya akhirnya itu. juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Betul. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka
anggaran untuk melawan publik. Betul. Terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Betul. Sebentar Pak Bonatua, ini apa namanya, sebuah pemikiran yang brilian ya. Kepada DPR tolong, kalau mereka mau dengar sih ya, kepada DPR tolong perhatikan KPU ini, karena mereka itu bermasalah sedari awal. Banyak sekali permasalahan mereka itu, dan terbukti beberapa kali itu melanggar kode etik, dan sekarang terbukti mereka itu tidak kompeten di dalam penilaian mereka sampai disalahkan oleh KIP. Kemudian tiba-tiba ya, kalau KPU ini terlalu apa ya, saya katakan jumawa begitu untuk tidak menerima kritikan publik dan sudah diputuskan oleh KIP, kemudian akan melakukan banding. Ini tolong DPR jangan kasih mereka kekuatan itu, dan jangan kasih mereka kewenangan itu ya, karena tadi logikanya bagus sekali, jangan pakai duit publik untuk melawan publik, karena yang dilakukan oleh Pak Bonatua ini adalah atas nama kepentingan umum, dan itu diakui dan dimenangkan oleh pengadilan. Ini bagus sekali ya, dan betul juga Pak Bonatua, kalau misalkan KPU ini sampai mengajukan banding, Anda tidak perlu meladennya, udahlah biar nanti ya, kalau udah kayak gitu, udah jelas, berarti sudah jelas perkaranya itu ya, KPU itu ada di pihak siapa, udah jelas. Dan untuk kita kejelasan itu kadang-kadang cukup ya. Jadi tatkala situasi ini sudah di luar ambang batas kewenangan kita dan kekuasaan kita, baik untuk berbicara ataupun untuk merubah, tapi sudah jelas perkaranya, KPU itu jadi hambanya Jokowi begitu ya, KPU itu jadi jongosnya Jokowi, jadi termul sampai mau melawan publik pakai duit publik, ya sudah, berarti mereka sudah kayak gitu. Kita doakan saja begitu ya, dan tidak doakan pun keadilan akan nampak. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka itu segera mendapatkan perkara yang layak mereka dapatkan. Kita teruskan dulu nih. Nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Ya. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin ada bagus yang mau nambahkan? Ya, sebentar ya. Ini saya tidak terfikir ya, pola pikirnya Pak Bonatua itu sampai ke sana. Memang beliau berarti ahli di dalam bidang administrasi dan registrasi begitu ya. Beliau ahli sekali. Ini pemikiran mahal loh ya, pemikiran mahal. Jadi kalau KPU itu pada akhirnya setelah ada putusan dari pengadilan bahwa mereka itu bersalah dalam hal ini, therefore konsekuensinya itu mereka harus menunjukkan apa yang tadinya ditutupi dengan tanpa landasan hukum, kemudian sudah diputus seperti itu tapi malah banding, padahal ini kan KPU-nya tidak dirugikan sebetulnya. Apa yang dirugikan KPU? Tidak ada. Malah banding, itu tidak usah dilayani. Yang penting publik sudah tahu. Ini secara filosofis dan secara pendidikan kepada kita masyarakat, ini sangat baik sekali, dan itu akan tercatat dalam sejarah betapa memalukannya KPU saat ini. Sudah salah pun begitu ya, diputus salah pun itu sudah sangat memalukan sekali, apalagi kalau KPU sampai banding. Ini rusak. Kita bisa apa? Doakan saja, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah titik kulminasinya. Ya. Inilah titik klimaksnya, bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini. Ya. Jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Betul. Dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut Betul. saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja, karena ini adalah hak rakyat ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai Ya. Karena saya mau mengingatkan juga bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, Ya, bahwa kebiasaan buruk, sesuatu ya. persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Ya. Nah, saya harap persoalan ijazah ini Pelupa, jangan memang. pernah kita lupakan sampai Ya. selesai. Sebentar, dan itu pun kita berterima kasih juga ya pada Pak Michael Sinaga juga di sini dari Santana TV. Kita juga berterima kasih karena memang pada akhirnya ya dorongan-dorongan publik itu pada akhirnya sangat
terasa sekali berarti oleh penguasa dan oleh politikus, malah sampai kepada ranah hukum, itu bisa membuat pengadilan yang sudah lama sekali kita tidak melihat perkara besar berjalan secara objektif itu berlangsung begitu. Ini tekanan public pressure ini ternyata sangat efektif ya terhadap ya beberapa instansi yang belum terbeli lah, katakan demikian ya. Dan ini alhamdulillah ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lebih banyak lagi pengadilan-pengadilan yang seperti ini, kita akan berbahagia begitu. Melihat keadilan itu sebuah kebahagiaan ya. Meskipun pada akhirnya misalkan nanti apa yang sudah dirugikan, apa yang sudah menjadi tanggung jawab Jokowi atas kerugian-kerugian negara yang berupa utang ribuan triliun itu, atau kerusakan kemarin seperti yang terjadi di Sumatera dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikembalikan. Tetapi tatkala keadilan itu dia tegak, ada ada perasaan dingin begitu di dalam hati itu, di dalam kolbu itu ada perasaan tenang. Kita masih punya harapan atas keberlangsungan negara Indonesia ini. Terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan? Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Seperti tadi itu kan peraturan KI, peraturan undang-undangnya kan mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Begitu, Pak. Dan sebagai catatan, ini adalah kemenangan kita pertama. Betul. Dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Ya, sebelumnya kita semua persidangan di NO ya. Iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona, karena ini sudah ada presiden KPU pusat, Ya. KPU DKI dan KPU Pasti. Solo juga seharusnya sama. Ya. Nah, Kalau di sini ya. harus dibuka, di KPU DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Oke. Ya. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Nah itu yang akan menarik nanti kalau yang di Surakarta sampai dibuka, kalau mereka tidak berkelit ya. Saya rasa itu aja. Dia akan Berhubung menarik kita ini. mau sidang lagi. Jangan lupa ya, publik kawal terus informasi publik ini Ya, insya Allah. adalah untuk publik. Keterbukaan informasi itu adalah hak konstitusional. Itu Ya. diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi publik jangan takut meminta informasi apapun itu. Bahkan Betul. informasi yang pribadi sekalipun dibilang ini punya presiden, jangan takut. Ini edukasi publik. Saya di betul. sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Betul. Saya rasa begitu, terima kasih. Berhubung sudah banyak yang ini. Next ini sidang dengan Kemendikbudristek. Iya. Oke, sebentar, ini Pak Bona Muda ya, sudah saya bilang Pak Bona Muda saja. Anda berseri-seri sekali pada hari ini, dan ini mendapatkan angin segar begitu ya. Kita masih bisa berharap, dan ini asik sekali kita melihatnya itu. Para termul ini sudah mulai goyang kekuatannya. Itu harusnya terlihat agak sedikit shaky ya, karena permasalahannya Roy Suryo sudah mengajukan somasi, kemudian Partai Demokrat demikian. Sekarang di dalam persidangan sudah terbukti bahwa KPU sebagai salah satu termul, saya katakan ya, karena terbukti mereka itu menutupi perkara yang seharusnya tidak perlu ditutupi ya. Sembrono mengambil keputusan KPU itu sebagai termul, baik secara entah dalam kenyataannya, tetapi secara pura pikir itu sudah jelas termul, itu salah KPU itu sudah terlihat, dan ini nanti akan menjadi presiden bagi KPU yang ada di bawahnya itu. Ini terima kasih sekali lagi, dan kita akan saksikan satu lagi nih, pertimbangan hakim di dalam menentukan bahwa penggugat ini menang ya atas tergugat. Ini lanjut, silakan. Ini tentang jadi next ini Pak Bonatua versus Kemendikbudristek. Subscribe, share. Oke. Nah, sebentar ya, sebelum ke sini saya meminta kepada yang menonton dengan segala kerendahan hati untuk sudi kiranya subscribe atau like atau sekedar mampir untuk komentar ya, karena sekali lagi ini akan menjadi tekanan publik, dan tekanan publik itu ternyata berpengaruh sekali di dalam dunia politik itu. Kita teruskan dulu ya, sedikit lagi, sebentar lagi saja. Konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden
dan Wakil Presiden Pemilihan Umum. Baik. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rasanya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Padahal kan nggak perlu ya, dan itu sudah kita bahas, sama kan logika hukumnya. Kita pakai pola pikir yang konsisten, nanti sama kok. Kalau hakim itu memakai filsafat hukumnya, itu pasti akan sama dengan pola pikir mantiki yang konsisten, pasti akan sama kesimpulannya. Ini terbukti kan di sini. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 perkislip dianggap dibacakan. 453 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454 menimbang Tidak bisa mengeluarkan argumen yang pasti ya. bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. 4 titik, saya ulangi, informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Oke. 4.55 Sebentar ya, itu sudah sudah banyak dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan, karena itu nanti akan bisa mencelakakan yang bersangkutan, misalkan Jokowi alergi apa begitu ya, kemudian penyakitnya apa saja, itu kan memang tidak boleh dikeluarkan dan itu jelas kan undang-undangnya ada apa yang dikecualikan. Lah ini kok tanda tangan, kemudian nomor ijazah, lah kok malah dikecualikan, kan lucu, itu tidak ada dasar hukumnya. Dan itu sudah dikatakan jauh-jauh hari begitu ya sebelum putusan hakim ini keluar. Dan inilah ternyata yang menang karena memang begitu logika hukumnya begitu. Makanya ini adalah kemenangan bagi kita semua dan setidaknya dari persidangan ini saya sudah membuktikan bahwa pola pikir mantiki, pola pikir yang konsisten apabila memang diterapkan hasilnya akan begitu ya. Kesimpulannya akan demikian dan ini terbukti. Alhamdulillah. Demikian semoga kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan ini belum selesai karena kejadiannya banyak sekali hari ini, mungkin akan ada 2 atau 3 video lagi ya yang berkaitan lah, saling berkaitan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.